gereja itu kalau punya beban pelayanan kaum muda, harus menengok sekolah. Menengok itu maksudnya harus melihat, nggak cukup dia cuma ngurusin yang ada di gereja. Betul. Begitu. Dia harus melihat sekolah. Ya. Kalau gereja itu punya sekolah, kan ada gereja-gereja yang punya sekolah sendiri, itu harus diurusin, harus di harus intentionally melakukan pelayanan di sana. Kami tuh pernah mau menyekolahkan anak kami dulu waktu masih sangat kecil, ya kan? Kami terus apply ke satu sekolah. Sekolah itu ngomong begini, ya, dalam pertemuan kami dengan perwakilan sekolah itu untuk memperkenalkan sekolah itu kepada kami, dia mengatakan begini, kami prinsipnya Pak, orang tua itu keliru dalam mendidik anak. Jadi anak itu harus diserahkan kepada kami tanggung jawabnya. Oh, ada cerita bagaimana sering orang tua itu mengajarkan yang keliru begini-begini, gitu kan. Saya pulang, saya ngomong ke istri saya belum daftar aja udah disalahin terus. Gagah berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, selamat tahun baru. Kita memasuki tahun 2026 dan tentu dengan semangat gembira menjadi guru yang tetap gagah, berempati dan berani menginspirasi. Di tahun 2026 ini saya akan tetap fokus pada educators, para pendidik-pendidik dalam level apapun, di komunitas apapun, yang akan memberikan inspirasi kepada kita seperti biasanya. Nah, kali ini saya memperkenalkan sahabat baru saya, mungkin bukan sahabat, mestinya mentor saya ini ya. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara. Ya, biasanya kami di komunitas Kristen kami mengatakan ini sekolah teologi Saat di Malang ya, sudah pasti semuanya mengenal ya. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Akademik, ya, lalu juga dosen penuh waktu dan juga Ketua Pusat Pelayanan Kaum Muda. Kita akan ngulik bagaimana perjuangan dan pergulatan beliau di dalam fokus-fokus yang menjadi visi beliau. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Bu Sinta. Ya, senang akhirnya mulai tahun lalu sebetulnya sudah tertarik untuk mengulik, ya, tapi puji Tuhan bisa ketemu ya Pak. Iya, senang bisa ada di sini. Iya. Pak, perannya kan nano-nano ini ya. Kita langsung ke sana nih. Perannya nano-nano nih. Dosen, dan dosennya udah cukup lama ya Pak ya, mengajar ya? Dari tahun 2004. Wah, itu 2004. 22 tahun. 22 tahun. Lalu kalau saya lihat juga di Wakil Ketua Akademik itu belum terlalu lama, 2-3 tahun. 3 tahun mungkin ya Pak ya? 5 tahun. 5 tahun ya? Oke. Dan Ketua Pusat Pelayanan Kaum Muda. Pusat Studi Pelayanan. Pusat Studi Pelayanan, oh jadi memang studi ya Pak ya? Apa Pak yang ada kesamaannya dari 3 peran besar itu apa? Dan perbedaannya apa? Oke. Persamaannya karena sama-sama semuanya ada di satu institusi ya. Jadi ya karena saya full time di institusi itu di Saat. Saya sebut Saat aja ya. Tadi sudah dikenalkan juga. Jadi semuanya ada di dalam situ. Kalau mengajar memang dari tahun 2004 saya diundang untuk mengajar. Jadi saya sudah mulai mengajar. Awal-awal banyak mengajar di bidang biblika, terus kemudian praktika. Nah, ke belakang saya mulai terus menggumulkan passion saya yang sebenarnya sudah dari dulu, yaitu tentang pelayanan kaum muda. Jadi saya ditangkap Tuhan di dalam pelayanan kaum muda, banyak melayani kaum muda. Jadi terus waktu mau studi lanjut S3, saya menyampaikan saya ingin riset di bidang itu gitu. Jadi waktu pulang jadi dibukakan
pusat studi pelayanan kaum muda. Jadi sambil mengajar sambil melakukan itu. Jadi itu memang dibuka karena Bapak memang itu punya passion di itu, situ. iya. Jadi waktu saya pulang saya ditanya, selain mengajar mau pelayanan apa lagi nih yang mau ini? Nah, saya bilang kalau boleh dibukakan pusat studi gitu supaya kita bisa bergerak dengan lebih teratur, lebih terencana gitu. Nah, maka dimulai pusat studi itu. Oke. Nah, kalau yang satu lagi akademik itu mungkin lebih iya tuntutan jabatan karena mungkin karena saya sudah sejangka waktu bergabung begitu, terus dipercayakan untuk memegang bagian akademik itu, begitu. Kalau saya sendiri pribadi kan nggak ada background yang khusus untuk mengurus masalah urusan akademik, tetapi ya karena ada di dalam situ sebagai satu tim ya, jadi istilahnya kan if you're not there ya you're here gitu. Apa yang kita bisa tackle, apa yang dipercayakan itu yang dikerjakan. Harus dikerjakan. Oke ya. Dosen. Yang paling senang yang mana, Pak? Yang paling kalau passion yang paling awal ya pelayanan kaum muda, Kaum muda, ya. Mengajar saya melihat memang Tuhan ada percayakan itu. Saya melihat ada buah-buah yang dihasilkan di dalam mengajar. Ya sampai hari ini saya merasa memang itu bidang yang Tuhan mau saya kerjakan. Itu ya, bagusnya di sana. Nah, kita yang ngobrol yang lalu ya Pak, saya jadi berpikir kita sempat diskusi beberapa hal ya, karena saya dari sisi pendidikannya ya, dan tidak jauh sebetulnya ini. Kalau kita mau menyentuh kaum muda, kita ngobrol waktu itu, sekolah ini lebih banyak waktunya daripada di gereja, ya. Keluarga, sekolah, gereja. Ini ya Pak ya, 3 titik ya, 3 variabel yang sebetulnya harus interconnected untuk bisa menjangkau mereka gitu. Kira-kira skopnya ini sampai saat ini dengan pusat pelayanan studi kaum muda ini sudah sampai di mana, Pak? Ya, waktu awal memulai pusat studi pelayanan kaum muda di saat itu kami ada 5 divisi ya. Khususnya untuk yang kaitannya sama penelitian, kami membuka program studi MTH, jadi Magister Teologi dalam konsentrasi pelayanan kaum muda. Nah, jadi saya meneliti bersama dengan mahasiswa saya, menghasilkan penelitian-penelitian. Lalu ada pengembangan itu yang kami bikin sendiri kayak youth camp. Ya. Terus ada produk social media juga yang dikerjakan oleh mahasiswa. Itu yang kami kerjakan sendiri. Yang ketiga pendampingan. Nah, kalau pendampingan memang kita bermaksud menolong gereja gitu. Jadi ada gereja-gereja yang meminta kami mendampingi, menyusun program, maksudnya membuat blueprint pelayanan kaum muda yang lebih pas begitu loh. Nah, yang keempat mungkin pelatihan-pelatihan ya. Jadi misalnya pelatihan konseling kaum muda, pelatihan khotbah bagi kaum muda. Ya, nah, yang terakhir lebih sifatnya penerbitan, jadi modul-modul. Apakah bentuk literatur, apakah bentuk workbook gitu mungkin? Ya, something like that. That was the plan ya. Cuma itu jadi plannya ya. Hasil-hasilnya belum terlalu ini ya. Iya. Cuma ya kita pelan-pelan begitu. Iya. Nah, kalau tadi Ibu tanya terus bagaimana dengan kaitan dengan sekolah, gereja dan keluarga tadi? Iya. Nah, saya setelah pulang dari studi itu dan memulai pusat studi ini, saya kalau ketemu dengan para pemimpin gereja, saya sampaikan ini, saya bilang, saya itu selama beberapa tahun ini ketika mengamati pelayanan-pelayanan, saya bilangnya pakai istilah, saya hampir sampai pada kesimpulan yang sangat meyakinkan bahwa gereja itu kalau punya beban pelayanan kaum muda, harus menengok sekolah. Menengok itu maksudnya harus melihat, nggak cukup dia cuma ngurusin yang ada di gereja. Betul. Begitu. Dia harus melihat sekolah. Ya. Kalau gereja itu punya sekolah, kan ada gereja-gereja yang punya sekolah sendiri, itu harus diurusin, harus harus intentionally melakukan pelayanan di sana. Tetapi kalau gerejamu tidak punya sekolah, ya mungkin yang surrounding, yang ada di sekitarmu, yang mereka tentu juga membutuhkan hari ini
tantangan pelayanan kaum muda kan tidak mudah. Ya. Tentu saja mestinya sekolah juga membutuhkan dukungan itu begitu. Apalagi keluarga ya, keluarga tentu punya banyak struggle juga yang ketiganya ini ya memang mesti bekerja bersama-sama ya. Iya, iya. Wah, itu kalau 5 tadi itu saya lihat itu connecting the dot udah dapat itu Pak ya. Hopefully ya. Iya. Pinginnya cuma mungkin ya kita keterbatasan SDM juga. Iya. Saya kan memulai terus saya diberikan apa namanya the staff, tapi memang belum bisa besar begitu. Saya terus sharingkan sama rekan-rekan yang lain kalau bisa punya passion yang sama kita bisa kerjakan bersama dengan dosen-dosen saat ya masih terus sedang berjuang. Sedang ya Pak ya. Ya. Karena saya lihat tadi ada risetnya nih. Risetnya itu kan based on problem pasti ya, based on the needs. Apa yang terjadi di Indonesia dengan kaum muda. Lalu ada youth camp-nya. Nah, ini nyambung nih sudah. Lalu ada pelatihannya. Bahkan sampai berencana ini ada bukunya ya Pak. Terus juga berjejaring ini dengan gereja, pendampingan. Ini mestinya udah dapet. Kalau saya lihatnya keren nih, artinya dari melihat problem langsung di youth camp-nya, dapat bisa digarap untuk di penelitiannya, dari penelitiannya bisa mendampingi, dan ya interconnected itu ya. Waktu awal kan, waktu pertama kali dibuka, saya belum jabat akademik gitu. Jadi semangatnya memang ya pengennya melakukan ini dan itu ya. Setelah akademik kan mulai ada rutinitas yang tenggelam di sini nih ya. Cukup tersedot juga ya. Share waktunya kan. Betul. Ya itulah. Apalagi saya ngebayangin kalau wakil ketua bidang akademik itu kalau di sekolah, karena saya banyak di sekolah itu kan kepala sekolah kedua itu. Jadi habis kepala sekolah lalu ada wakil kurikulum. Kurang lebih begitu ya. Wah, itu memang banyak administratif ya Pak ya. Iya, betul. Nah, itulah. Sering tenggelam di situ. Jadi tenggelam. Ya, saya bersyukur ya pelayanan kaum muda karena passion juga, jadi selalu ada tempat lah, selalu akan disediakan tempat. Karena cintanya memang ya memang di situ gitu. Nah, so far Pak, jadi selama beberapa tahun mencoba bergulat dengan itu, apa Pak challenge-nya? Challenge pelayanan kaum muda. Iya. Nah, kalau ngomong konteks hari ini yang disebut kaum muda itu generasi Z gitu. Yang kalau dalam pusat studi kami lebih menyorot kaum muda itu usia middle school, jadi SMP, SMA itu remaja, ya, sampai pemuda, ya, sampai dia kuliah dan mengawali karir. Mungkin itu yang kita kategorikan kaum muda, younger generation itu. Tentu anak-anak mestinya juga persiapannya ya, waktu mereka usia anak. Nah, tantangan generasi Z, saya kira yang paling besar kalau berkaitan dengan karakteristiknya tentu adalah dunia teknologi. Itu yang membedakannya dengan generasi sebelumnya. Nah, teknologi itulah khususnya internet, sosial media, segala kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi itu yang membangun beberapa ciri yang lain gitu. Saya sebut 3 mungkin yang paling menonjol ya. Yang sering disebut di dalam diskusi baik sosiologi, teori generasi, maupun mungkin psikologi juga. Yang pertama itu soal relational. Jadi rupanya karena kita bicara tentang teknologi, komunikasi, dan informasi itu, orang beranggapan mereka itu sekarang punya dunia maya yang membuat mereka kurang kemudian membangun relasional secara sosial. Tetapi saya punya premis yang berbeda. Saya berkata justru sebenarnya apa yang sekarang mereka nikmati di dalam dunia maya itu membukakan kehausan yang besar untuk berelasi, gitu. Kalau dulu relasi itu sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kalau kita mau janjian kan mesti ada tempatnya, mesti ada waktunya, baru kita bisa ketemu. Kalau sekarang dengan adanya teknologi yang seperti itu 24/7.
You bisa lakukan di rumah, di kamarmu, di tempat yang paling privasimu misalnya, dan anytime gitu. Itu membuka satu kehausan besar sebenarnya yang semakin nampak. Masalahnya adalah ketika mereka menggunakan itu tidak menjawab kebutuhan mereka gitu. Jadi penelitian tentang generasi Z itu banyak yang merekam jeritan hati mereka yang menyatakan mereka itu lonely. Oke. Jadi Setuju. walaupun terkesan kayak kok kontras ya. Jadi kan ada buku yang bilang they are more connected atau the most connected generation yet the most lonely generation as well gitu. Padahal koneksinya begitu besar, begitu banyak, tetapi lonely. Jadi masalah relasional sangat dominan. Itu relasional. Yang kedua, anxiety. Ya, generasi Z itu sering dikutip generasi yang mengaku mereka itu punya anxiety yang tinggi, paling anxious. Ya. Itu juga karena teknologi tadi. Karena mereka terpapar dengan berbagai informasi, Banyak hal yang begitu banyak hal, dalam ya, kepalanya, ya, iya. terlalu banyak, Terus, bukan cuma banyak, tetapi juga mengkhawatirkan kan gitu. Misalnya ngomong tentang masa depan, ngomong tentang iklim, ngomong tentang krisis, ngomong tentang perang, ngomong tentang berbagai macam hal. Itu membangun anxiety, ya pekerjaan, karir, mesti apa dan sebagainya. Belum tuntutan-tuntutan yang mereka terima juga karena zaman yang semakin canggih ya. Nah, anxiety yang kedua, termasuk tentu di dalamnya itu kita bicara soal mental health, kita bicara soal kebutuhan kejiwaan mereka. ya. Ya. Nah, yang ketiga mungkin yang lebih, mungkin saya juga mesti ngomong hal yang lebih positif tentang generasi Z menurut penelitiannya ya. Mereka juga adalah generasi yang lebih merangkul perbedaan. Tentu saja karena teknologi juga. Mereka melihat lebih banyak, melihat lebih beragam, sehingga mereka lebih merangkul perbedaan. Perbedaan itu sebuah keniscayaan bagi mereka. Ya, kalau dulu kita mungkin lebih kumpul sama yang sama gitu kan. Dan kita taunya itu. Value kita banyak dibangun juga dengan itu. Gitu. Ya. Tapi sekarang mereka lebih lebih terbuka, jadi lebih melihat banyak, sehingga itu juga mempengaruhi cara mereka melihat values ya, terlepas dari benar salahnya ya, tapi itu mereka lebih merangkul itu, perbedaan-perbedaan itu. Nah, saya kira itu tiga yang paling utama yang sering dibicarakan kalau berbicara tentang generasi ini. Ya, oke. Nah, saya beri judul yang episode kali ini adalah sesuai dengan ciri khas Bapak, adalah kegembiraan seorang pemimpin dalam berproses menyiapkan pemimpin Kristen generasi muda di Indonesia. Ya, Pak. Nah, itu tadi relasi, kecemasan, keterbukaan terhadap perbedaan, Ya. Pak ya. Itu kondisi generasi Z. Kalau tidak salah itu juga yang Bapak cerita ini adalah disertasinya Bapak ya? Ya. Kalau disertasi saya lebih bicaranya kebutuhan ya, atau maksudnya needs-nya ya. apa yang kan saya doing qualitative study, apa yang membuat generasi Z itu mau terlibat di dalam sebuah gereja tertentu. Gitu. Nah, mungkin saya cerita awalnya ya. Awalnya saya sebenarnya waktu ke Amerika studi itu, saya ngomong sama profesor saya itu pengen tahu bagaimana caranya melayani generasi Z, bagaimana gereja melayani generasi Z lebih baik gitu. Awalnya kan kita pengen, kalau gitu kita cari, pertamanya saya pikir dari sisi negatif. Bagaimana kalau kita wawancara atau mencari tahu dari generasi Z yang sudah meninggalkan gereja gitu misalnya, atau pindah gereja misalnya ya. Cuman profesor saya menasihati begini, kalau yuk cari yang negatif ya, belum tentu orang mau memakai gitu kan, itunya gitu. Misalnya mau ke satu gereja, mau meneliti kenapa kok banyak yang meninggalkan, dia belum tentu suka jawabannya. Maksudnya, Oke, don't put yourself into trouble gitu kan maksudnya dia. Kalau mau tuh cari rahasia kesuksesan kan. Nah, itu mungkin orang lebih senang gitu. Lebih positif. Terus jadi dia tanya, coba sebutkan gereja yang sukses di Indonesia dalam pelayanan kaum muda. Nah, di sana saya mengalami kesulitan. Saya bilang,
apa itu sukses dulu gitu. Saya juga punya idealisme dong. Bukan berarti yang banyak orang anak mudanya berarti sukses gitu misalnya ya. Jadi saya bilang saya nggak sejahtera kalau ngomongin dia ini lebih sukses daripada yang ini gitu. Hanya based on misalnya numbers gitu kan. Nah lalu dia memberitahu saya, nah, ya tapi kita kan harus tetap ada standar tertentu ya. Nah terus kemudian saya mengusulkan bagaimana kalau kita mulai dengan memang gereja yang besar tanpa berkata bahwa mereka sudah sukses melayani anak mudanya. Di gereja yang besar ini ya gereja yang punya kehadiran yang besar gitu. Secara number ya. Secara number begitu. Terus kita pengen tahu mereka ada anak muda di sana. Nah anak muda ini mengaku apa atau apa yang membuat mereka mau tetap stay di situ gitu. Ya, itu initial ininya. Menarik ya. Jadi saya mau wawancarai baik pemimpin gerejanya maupun anak mudanya. Topiknya adalah apa yang membuat anak muda generasi Z mau stay di gereja mereka. Kira-kira gitu yang waktu itu diteliti. Itu yang itu. Nah, ini di kepala saya banyak Pak yang connect. Nah, terus kalau Bapak melihat needs-nya begitu tuh. Sedangkan needs anak muda ini juga variabelnya banyak, Pak. Apalagi dengan kondisi sekarang tadi ya. Kira-kira kalau Pak Irwan ini melihat dari sisi pendidikan, sekolah Kristen tentunya. Terus keluarga Kristen, gereja, untuk membuat pusat pelayanan studi kaum muda ini, Pak, supaya bisa eksistensinya kita bisa berjejaring dengan baik. Ini kira-kira dari pendidikan ini mesti bagaimana, dari gereja ini mesti bagaimana, dari keluarga ini, supaya ini bisa ngeling gitu ya. Kira-kira apa, Pak? Oke, satu-satu ya. Kalau saya ngomong sama gereja nih, biasanya ya, saya ngomong sama gereja, saya kan mengatakan begini. Pertama yang tadi saya kutip, saya kok rasa harus melihat sekolah. Kalian harus, kalau punya concern terhadap kaum muda harus lihat sekolah. Kenapa? Karena waktu di gereja itu very limited gitu. Anak muda sekarang khususnya remaja, itu cuma bisa datang paling ya 1 kali seminggu, 1,5 jam di situ. Kita kalau mau share firman Tuhan ya mungkin 1/2 jam, and that's it gitu. Nggak ada yang lain. You kasih PR juga ada dikerjakan, lu kasih motivasi juga dia sulit dihubungi dan sebagainya. Tetapi di sekolah dia everyday di situ. Waktunya begitu banyak. Segala ekspresi dia, kebutuhan dia itu munculnya di situ. Nah, jadi saya bilang kalau nggak melihat situ itu kesalahan besar. Kedua, seringkali di dalam pelayanan kaum muda di gereja yang saya amati, itu gereja itu kayak, atau dalam tanda petik ya pembinanya atau yang berkaitan langsung dengan pelayanan untuk anak mudanya itu kayak bersaing dengan keluarga. Saya sering dengar pembina kaum muda yang komplain mengatakan orang tua zaman sekarang kurang mendukung. Kami bikin acara ini, kami bikin acara itu, mereka bawa anaknya pergi jalan-jalan, nggak pernah ikut, cuma datangnya cuma seminggu sekali itu. Padahal kami pinginnya kan lebih misalnya begitu ya. Kurang mendukung. Sebaliknya, saya mendengar orang tua juga ngomong, gereja sekarang kurang berperan. Terus anaknya itu terus di-occupy di situ gitu. Saya mau ajak pergi, ada rapat, saya mau ajak ini, ada pembinaan, saya mau ajak yang lain lagi, ada camp. Waktu keluarga gitu ya. Menarik ya. Menarik. Iya. Jadi saya sering ngomong sama gereja, justru menurut saya pelayanan kaum muda adalah pelayanan yang tidak bisa meminggirkan atau mengatakan kepada keluarga, let me handle your children gitu. Maksudnya kayak titip anak gitu. Oh no. Itu bukan yang baik gitu. Bukan. Yang baik, you harus bersama-sama dengan mereka karena ini satu pribadi. Dia hidup di dalam komunitas itu. Ini nggak boleh cuma dititipin. Harus bersama-sama concern terhadap dia ini. Jadi waktu membuat program pelayanan kaum muda harus dilibatkan. Caranya misalnya, selama ini kalau bikin program kan ngelihat kalender. Oh, libur tahun 26 di sini. Kita bikin camp, kita bikin pembinaan, kita bikin ini. Masukkan di dalam jadwal program itu sesuatu yang related to the family. Misalnya bulan ini, tanggal ini harus acara keluarga. Kita umumin kepada anak mudanya, ini acara keluarga di sini.
Kalau saya nggak ada acara, ya mulai pikirkan bagaimana punya acara. Nanti kita kasih mereka semacam a kind of assignments. Waktu you sama-sama keluargamu, what you need to do, gitu. Nanti you report, you share, gitu misalnya, sama kelompokmu dan sebagainya. Jadi dilibatkan. Yang sering muncul di banyak gereja, memang orang tuanya yang diundang, misalnya Parents Day, Parents Night, Appreciation, dan sebagainya. Ya, oke, that's good. Tetapi memang melibatkan itu penting, gitu. Nah, itu kalau saya ngomong sama gereja. Kalau saya ngomong sama orang tua dulu, misalnya, orang tua. saya akan mengatakan kepada orang tua, ya anak itu anugerah Tuhan, ya kan? Yang tanggung jawab, khususnya yang terkait dengan iman, itu Alkitab bilang orang tua. Karena di dalam Ulangan pasal 6 dikatakan, ajarkan kepada anakmu. Kan gitu. Itu orang tua. Sejak kapan itu dipercayakan atau dititipkan ke gereja atau sekolah biasanya juga. Ya, kan semacam kayak dia, apalagi kalau gereja itu punya pembina yang baik gitu ya, yang ideal gitu. Ya kayak guru lesnya gitu. Betul. Kita nggak give up sama remaja, kalian yang urus gitu. Oh, that's not true, that's not good. Jadi saya akan membangkitkan semangat orang tua untuk peduli juga, mendukung, termasuk tentu saja di sekolah. Tentu saja memilih sekolah mesti bagaimana, bagaimana terlibat di dalam proses itu dan sebagainya. Nah, untuk sekolah, saya mendorong sekolah untuk memikirkan kebutuhan anak-anak ini juga secara lebih tepat ya. Kan kita ketemu sama sekolah dengan perjuangan persaingan misalnya ya. Jadi you mau meraih apa nih? Misalnya prestasi akademik misalnya, atau facility, atau apa yang menjadi utamanya? Excellence-nya gitu. Nah, tetapi anak ini ada kebutuhan-kebutuhan lain yang sekolah bagaimana juga menjawabnya. Ya, ada hal-hal yang you need the church gitu, you need the family juga untuk bersama-sama. Jadi perlu membuka, ya tentu sekolah bisa macam-macam ya karakteristiknya. Tapi paling nggak ada concern itulah, sehingga anak ini nggak merasa kayak diperebutkan juga, tetapi dibangun secara lebih apa namanya integratif. Gitu. Iya. Saya ingat peran saya ketika di sekolah, di beberapa sekolah, itu persis gitu. Kalau udah bayar mahal, sekolahnya pengennya ya sudah, sekolah yang atur semua, gitu. Dia bebas tugas gitu. Itulah. Urus pekerjaan atau kalau sosialita ya udah kelas sana ke sini. Tapi sekolahnya kan udah beres nih, dari pelajaran sampai ke value-nya udah semua. Terus ada gereja juga, gitu. Bebas tugasnya. Nah ini yang sempat di kita waktu itu, jangan sampai kita ini sekolah-sekolah Kristen ini membuat orang tua menjadi impoten. Impoten dalam arti mereka don't know what to do, how to do as a parent. Nanti ujung-ujungnya blaming. Wah, sekolah di sini ternyata. Gitu. Saya cerita pengalaman pribadi ya, Bu. Iya. Tapi saya nggak cerita di mana ya. Iya. Kami tuh pernah mau menyekolahkan anak kami dulu waktu masih sangat kecil, ya kan? Kami terus apply ke satu sekolah. Sekolah tuh ngomong begini, ya. Dalam pertemuan kami dengan perwakilan sekolah itu untuk memperkenalkan sekolah itu kepada kami, dia mengatakan begini, kami prinsipnya Pak, orang tua itu keliru dalam mendidik anak. Jadi anak itu harus diserahkan kepada kami, tanggung jawabnya. Oh, ada cerita bagaimana sering orang tua itu mengajarkan yang keliru, begini-begini, gitu kan. Saya pulang, saya ngomong istri saya belum daftar aja udah disalahin terus dari tadi. Dia pokoknya serahin sama kami lihat, biar kami yang tunjukkan bagaimana ini dan sebagainya. Terus kami ke sekolah yang satunya itu kepala sekolahnya, pemimpinnya mengatakan kepada kami, Pak, orang tua itu belum punya anak berdoa berlutut minta anak. Sudah ada anak kok dititipin tok di sekolah. Tidak baik. Kak, saya selalu minta orang tua terlibat. Mulai dari tingkat yang paling kecil itu berapa persen gitu. Jadi semakin lama boleh, semakin berkurang, tapi tetap harus ada
peran itu, jangan begitu katanya. Oh, saya bilang saya daftarnya di sini. Ini yang terbaik. Bagaimana kita mau di-exclude anak-anak kami kan gitu? Iya. Jangan dong, jangan cari sekolah yang meng-exclude itu. Iya. Tapi iya. yang sedihnya ya mungkin ada orang tua yang senang begitu. Oh iya, Justru itu yang kami cari. Iya. Dengan kondisi sekarang ini ekonomi juga begini ya. Terus gap antara kekayaan kemiskinan semakin jauh. Jadi yang satunya menitipkan karena apa? Fokus pada Iya, iya. Yang satunya lagi menitipkan karena punya kebutuhan-kebutuhan Iya. sosialisasi yang lain gitu. Nah, khususnya usia remaja ya, Bu. Karena kalau sesuai sama teori perkembangan itu, kalau anak-anak mungkin masih orang tua, tapi mungkin dia akan lebih mencari misalnya sekolah yang dekat rumah, sekolah yang gampang diakses. Oke. Nah, remaja biasanya lebih berat tuh. Orang tua biasanya sampai pada sebuah karir yang memang dia mesti lebih fokus gitu. Iya. Karena persaingan dan sebagainya. Betul. Terus anak sendiri punya dinamika yang hormon dan sebagainya, gejolaknya sangat kompleks. Terus di satu sisi yang lain lagi tuntutan. Ya, kalau sudah SMP, SMA itu mulai tuntutan yang lain-lain yang dulu nggak pernah ada, sekarang ada begitu. Betul. Sehingga very kompleks sekali. Iya, Dan betul. dan gereja cuma nunggu biasanya kan, nunggu hari Minggu kalau datang syukur. Itu, Pak. Didoain, Iya. tapi that's it. Iya. Jadi tidak terkonek. Belum sampai proaktif ini. Belum ya Pak ya? Ya. Sedihnya ya Bu, maksudnya begini, mungkin gereja juga kayak bingung, ya atau sebagian mungkin juga hopeless begitu. Habis gimana dong yang harus dikerjakan? Sebenarnya mesti lebih proaktif misalnya ya. Aduh kita ya, mau proaktif, boro-boro proaktif, kita mau memimpin yang ada aja susah sekali, gitu. Jadi kami mempersiapkan apa yang di sini senang. Jadi mana sempat mau proaktif, memperhatikan, apalagi misalnya nih memuridkan sampai orang itu bisa betul-betul punya iman, punya karakter yang ini. Aduh itu agak jauh masih. Mungkin cuma ditulis di buku proposal gitu. Ya kita tuh maunya mereka cuma mau stay aja. Itu sebabnya bikin banyak acara, bikin banyak ini ya. Tapi targetnya itu cuma to win the heart in that sense ya. Iya. Tapi ya enggak, ya namanya persaingan begitu ya, di mana-mana juga ada. Iya, padahal saya setuju loh. They are in needs loh. Right now mereka dalam kebutuhan yang besar. Contoh ini kalau sharing anak saya ini juga di negara lain itu saya tanya, loh kamu nih kok online terus ibadahnya? Ya, aku gak cocok. Loh kenapa? Nah, aku kalau sudah ibadah di situ tuh dikejar. Iya. Oh, itu juga gitu. Dikejar harus ini. Kalau enggak gitu kayaknya aku berdosa gitu. Aku gak nyaman. Saya bingung juga ini gimana ya? Memang kan tidak mudah untuk merangkul mereka ini ya Pak ya. Nah, ini kan kita bercakap-cakap ini akan memberikan insight pada para tokoh-tokoh gereja, pendidik gereja dan maksudnya di sekolah ya. Supaya bagaimana memenangkan generasi muda yang saat ini galau berat sebetulnya. Mereka juga cemas dengan masa depannya. Iya. Tapi mereka ini alergi Pak dengan ayat firman Tuhan lagi. Udah gitu. Itu sudah kayak blocking. Nah, jadi menurut Bapak ini pendekatan apa ya? Saya yang ngeri nih barusan lihat di AI di Jepang ini anak muda menikahnya sama AI, Pak. Terus ya apa ya, Pak? Bagaimana pusat studi pelayanan kaum muda ini ketika Bapak melihat visi seperti ini, kondisinya tidak jauh-jauh sudah yang di Malang dulu gitu mungkin. Kira-kira apa, Pak? Sebenarnya ya kalau ngomong penelitian secara spiritual sebenarnya banyak penelitian yang mengatakan generasi Z itu masih lebih open, lebih terbuka secara spiritual dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kenapa demikian dugaan saya? Karena mereka itu di dalam perkembangannya generasi mereka itu melihat
rentetan krisis dan mengalaminya, atau orang tua mereka mengalaminya sehingga terpengaruh gitu. Generasi Y, millennials itu lebih apa? Lebih ada kepercayaan diri yang lebih ini gitu, karena mereka dibangun, kalau di Amerika itu ngomongnya American Dream gitu kan ya. Oke. Mereka penemuan-penemuan yang wow, yang besar gitu, manusia itu bisa ini bisa itu. Jadi punya apa namanya? Akhirnya dalam hal spiritualitas itu menurun. Ya. Mereka merasa apa betul kita butuh gitu ya. Tentu tidak generalisasi ya, cuma ciri penelitiannya begitu. Nah, generasi Z karena bertemu dengan banyak krisis itu, baik terorisme misalnya, itu kan terjadi global ya, Ya. Ekonomi misalnya, ya, terus kemudian barusan ini pandemi. Nah, itu kan mempengaruhi mereka di dalam pertumbuhan itu, sehingga mereka merasakan kebutuhan juga akan sesuatu yang lain gitu. Pribadi yang kalau kita nyebutnya Tuhan begitu, yang bisa yang bukan terbatas dengan dunia ini, yang banyak krisisnya ini. Ya, ya, Jadi ya. ada open, ada apa ya, tendensi untuk membuka diri, untuk memeluk pribadi yang so called God itu. Iya, iya. Nah, itu lebih besar Iya. potensinya. Iya. Pertanyaannya, apakah gereja menjawab itu? Iya. Kan gitu. Nah, kita ketemu sama tradisi-tradisi juga kan. Betul. Ini gapnya nih ya, Pak. Pernah dengar nggak ada penelitian yang mengatakan bahwa generasi Z itu paling kurang spiritual misalnya ya. Iya, iya. Nah, saya bertanya, ini yang meneliti itu apa namanya, assessment-nya yang buat generasi apa gitu. Maksud saya adalah kalau memakai generasi kita mengakses anak muda, jangan-jangan memang ada satu model spiritualitas yang berbeda, ya toh. Jangan-jangan kita kalau di-assess dengan assessment yang dibuat oleh generasi Z tentang spiritualitas, jangan-jangan kita yang nggak spiritual gitu. Ya, jadi saya bilang tunggu dulu. Kalau penelitian yang lain dari khususnya kualitatif, karena kan cerita ya, menceritakan tentang ada kebutuhan itu, ya. Apalagi ditambah tadi anxiety lah, ditambah loneliness lah, ditambah ini. Jadi mereka ada kebutuhan itu kan. Nah, waktu mereka menjerit, waktu mereka ingin mendapatkan pemenuhan itu, di mana yang memberikan gitu. Nah, itu yang saya sering ngomong, waktu di gereja terlalu sedikit. Waktu di sekolah lebih banyak. Jadi harus ada sinergi yang baik, termasuk yang didukung juga oleh keluarga, sehingga betul-betul bisa dibantu. Ya, ya, setuju, setuju. Ini yang saya konekkan dengan apa yang dikatakan Parker Palmer di dalam community, membangun sebuah community kebenaran, komunitas kebenaran, bahwa ada rahmat atau anugerah dalam hal-hal besar yang ada di dalam diri educators gitu. Nah, ini seperti yang Bapak ceritakan tadi, harus berani mengundang keberagaman. Jangan lihat dari sisi sendiri ya Pak ya, berani gitu ya. Harus merangkul juga ambiguitas. Bingung loh, anaknya ini lagi bingung. Tapi jangan stay on your ini ya, understand. Tapi coba temui gitu ya mungkin ya Pak. Yeah. Nah, bagaimana kita kalau sudah begitu kan ya berani berkonflik. Oh iya. Kan begitu. Yeah. Karena menurut saya begini, kalau seorang anak muda berkonflik, itu artinya dia masih mau mengungkapkan apa yang menjadi needs-nya. Tapi kalau dia sudah blocking, ciloko Pak. Iya. Sudah tidak mau dia. Iya. Nah itu butuh kerendahan hati. Ya, apalagi kita sebagai orang tua atau kita sebagai yang lebih senior dari mereka ya, perlu sangat perlu mengakui itu juga ya, bahwa ya kita bisa salah gitu, dan kita butuh mereka juga. Jadi saya beberapa kali mesti mengakui saya belajar dari anak-anak saya juga kan, misalnya teknologi lah, wah memang kita memang jauh sekali kan gitu ya. Jadi ada attitude, ada sikap, memang pengen belajar di dalam keragaman tadi. Dan saya memang percayanya demikian juga ya Bu. Maksud saya kita itu terlalu kecil kan. Bagaimana kita kok bisa merasa cukup begitu, ya kan? Kita mesti membuka diri lebih
besar untuk belajar ya. Ya. Bahkan dalam hal teologi, karena saya dari teologi ya, saya ngomong teologi sedikit. Ya. Saya sering ngomong sama mahasiswa saya, kita itu jangan merasa diri paling benar. Kalau kita merasa diri paling benar, nah itu kita tidak belajar apa-apa gitu. Lihat yang lain sama. Tuhan kita itu kan besar ya. Iya. Tuhan yang besar itu tentu saja orang itu yang kecil ya, dengan otaknya yang kecil-kecil semua ini, ya kita belajar tentang Tuhan. Nah kita perlu dengar dari yang lain. Apa yang kau pelajari? Kita punya Alkitab yang sama, ya kita punya kitab suci yang penyataan Allah yang sama. Gimana dia melihatnya begini, dia melihatnya begini, dia melihatnya begini. Kita harus embrace, melihat. Asalkan masing-masing memang bisa menjelaskan kan gitu. Betul. Jangan tunggu tuh, berarti beda kita. Oh, no. Coba kamu jelasin gitu. Iya. Jangan-jangan penjelasanmu baik juga, Iya, begitu. Iya. Asalkan ada ini ya, penjelasan yang bukan pokoknya kan ya. Iya, betul Pak. Semua bisa menjelaskan. Iya. Nah itu saya bilang kita akan lebih banyak belajar. Nah, kalau itu dikaitkan dengan Sekolah, visi pendidikan. misinya saat Iya. ya. Itu kan ada saya baca holistik pengabdian masyarakat. Bisa jadi nanti untuk menjemput para Gen Z dan Alpha ini, bisa nanti bentuk pelayanan kaum mudanya bisa ragamnya bisa aneka ragam Pak, atau bermacam-macam. Kira-kira nanti Bapak sebagai wakil ketua akademik dan pusat pelayanan studi ini for the future-nya ini mikirnya muaranya sampai kemana nih Pak kira-kira? Keragaman itu sudah pasti ya, dan memang menurut saya Tuhan memang menciptakan keragaman juga ya, perbedaan-perbedaan dan sebagainya. Cuman di dalam keragaman itu kita juga melihat ada pola kan, ada pola, ada basic need juga yang juga mesti diadres begitu. Misalnya tadi katakanlah mulai dari relasional gitu. Kami bikin youth camp ya. Tiap tahun ada youth camp. Pesertanya kira-kira 1.000 dari seluruh Indonesia misalnya ya. Kami pinginnya misalnya ini kalau zaman dulu yang namanya camp itu ya mereka datang terus sesi sampai malam gitu misalnya ya. Saya bilang no, anak muda itu butuh keterlibatan gitu. Jadi kita bikin sesi-sesi utama misalnya ada KKR-nya gitu ya. Di malam hari ini kita memang fix itu kita ada tantangan, men-challenge mereka, komitmen dan sebagainya. Pagi hari mereka perlu diberikan peluang untuk mereka juga berekspresi. Kita juga ingin mendengar dari mereka. Nah, mereka di dalam grup ya, dinamika grup dinamiknya dibangun. Dan menurut saya, bahkan salah satu keunggulan utama camp itu adalah dinamika kelompok ini. Saya sangat surprise dan senang sekali waktu tahu mereka itu bahkan tanpa kami orkestrasi ya, setelah acara selesai, mereka bisa kontak satu dengan yang lain. Wah. Kadang-kadang dari kota, dari pulau yang berbeda. Oke. Terus janjian, terus ketemuan di mana, di ini. Iya. Saya bilang, wow, anak muda sekarang ya memang inilah gayanya. Ya. Dan mereka appreciate sebenarnya. Iya. Itu sebabnya saya melihat animo untuk mereka ikut dan sebagainya besar. Karena hal itu yang kita memang memfasilitasi ya. Iya. Terus kemudian mentor-mentor gitu, dalam kelompok itu selalu ada mentor. Nah, itu mahasiswa kan yang berperan. Jadi saya ngomong sama mahasiswa, peran kalian ini lebih utama, ini paling utama nih ya. Karena you will talk to them personally ya. Kita kurangi yang sifatnya monolog di depan untuk semua. Kita perbanyak untuk mengenal ya. Menyambut, mengenal. Nah, itu yang terbentuk. Dan itu yang perlu begitu. Salah satu kan tujuannya juga kami memang banyak mengajak gereja-gereja yang mungkin di dalam pelayanan kaum muda mereka anggotanya sendiri tidak banyak misalnya, tidak bisa bikin acara yang sampai terlalu bagaimana gitu. Nah kami ingin memfasilitasi begitu. Yuk datang sama-sama dan mereka melihat kan, banyak ya ternyata ya. Saling belajar. Kita ini ada kemiripan tapi ada perbedaan. Terus kita dikumpulin sama-sama. Nah itu sukacitanya. Iya, itu saling gembiranya itu. Betul. Nah, Pak, berarti kalau seperti itu menarik ya. Sudah ada kegembiraan membangun komunitas di mentornya. Lalu di pesertanya. Mereka bisa connect satu sama lain. Nah, ini kalau bisa per batch gitu terus bisa nyambung, itu sudah komunitas yang besar itu, Pak.
Ya, Itu itu bisa itu yang saya harapkan juga sebagai edukator. Mahasiswa saya juga mengalami itu. Saya sering mengatakan kepada mereka kan kalau mereka lulus mereka masuk ke dalam gereja ya. You memang akan ketemu dengan rutinitas tugas-tugas yang akan dipercayakan kepada kamu. Tentu saja itu harus dikerjakan, harus dilakukan sesuai dengan apa yang diminta kan. Itu perjanjiannya. Tetapi jangan pernah juga melupakan hal-hal yang sifatnya lebih informal yang kamu butuhkan untuk keep your fire gitu loh. Ya, apa itu? Ya itu yang berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan mentoring, Ya. berkaitan dengan discipleship, Iya. ya Iya, kan? Nah, iya. itu yang alami. Iya. Kamu akan merasakan betapa itu berharga dan itu penting dan Tuhan melibatkan kita di sana. Nah, itu gembiranya kan? Iya, Gitu. dan itu kalau disambut oleh sekolah, dan sekolah memberikan sebuah platform untuk mereka, bukan hanya dalam sekedar membuat sebuah persekutuan, tetapi bisa dengan activity yang memang nyambung. Ya. Entah itu peer counseling dengan Iya. satu dengan temannya, entah apapun, Iya. activity yang memang mereka rindukan. Nah itu kan bisa nyambung. Kemarin ada satu rekan yang tanya ya, maksudnya dia tanya pendapat gitu. Dia melayani di satu sekolah. Dia bilang, saya itu kewalahan gitu dan bingung mau melayani anak SMA kalau saya nggak salah dia ceritanya. Terus dia mengatakan, saya akan bilang sama dia, kamu tinggal di mana? Saya kontakkan gereja-gereja yang ada di kotamu untuk bisa memperhatikan. Dia bilang, oh kalau gereja sebenarnya banyak Pak yang mau memperhatikan. Cuma sekolah agak sulit menerima gitu. Sekolah kami bukan sekolah Kristen gitu. Jadi lebih sulit untuk mau membuka pintu gitu. Jadi susah kalau mau masuk gitu. Saya bilang ya kalau gitu mulai dengan rekan guru. Terus dia mengatakan, nah guru yang Kristen juga tidak banyak Pak. Gitu kan. Ya at least ada kan saya bilang gitu ya. Kalau mau lebih banyak lagi ya mulai libatkan senior students. Maksudnya yang misalnya kelas 12 misalnya ya. Ya you pilih dari sana, berdoa sama Tuhan minta rekan gitu kan. Katakan ada 5 yang kau tahu memang dia lebih punya kedewasaan misalnya ya diajak gitu. Nah nanti kan bergulir begitu ya, betul, baru bisa tercipta. Ini sudah kelihatan ini benang merahnya akan kemana ya Pak ya. Ya Pak, tapi putra putri Bapak juga masuk remaja. Gen Z ya bukan ya? Gen Z juga ya. Bapak sebagai apa ini? Kira-kira bagaimana? Bagaimana Bapak punya harapan kepada mereka? Ya, sangat sebenarnya saya juga harus mengatakan bahkan bagi saya juga sesuatu yang tidak mudah ya. Anak saya pernah ngomong gini, Papa ini belajar Gen Z katanya, ya S3. Tapi kok nggak ngerti kami ya. Papanya nggak mau kalah jawab gini. Justru karena nggak ngerti makanya belajar ya. Sudah belajar pun masih belum ngerti. Kalian ini terlalu sulit rupanya ya belajar. Iya. Tapi ya saya juga berbuat salah, saya perbaiki, saya evaluasi ya. Tapi memang saya melihat generasi ini diberikan Tuhan begitu banyak berkat juga di dalam konteks zamannya. Banyak hal yang dulu nggak ada sekarang bisa tersedia. Tetapi tentu mereka harus dijaga ya. Supaya apa yang menjadi berkat ini tidak menjadi sesuatu justru yang akan mencelakakan mereka. Ya, tarik ulur itu dan bagaimana menasihati, bagaimana mencoba memahami. Ya, dinamis Ibu. Ya. Ya, tapi mereka bebas. Apakah Bapak punya keinginan mereka harus meneruskan gitu ya untuk menjadi penerus mengambil di sekolah teologi atau apa itu Bapak punya? Saya pribadi tidak pernah mengatakan harus ya. Ya. Saya bilang ya Tuhan nanti yang akan menyatakan kan ya. Yang penting mereka berdoa, bertanya kepada Tuhan juga ya. Kita diskusi. Saya tidak pernah bilang harus jadi hamba Tuhan atau harus jadi mengikuti apa yang saya lakukan. Saya kira tidak demikian. Ya, karena dimanapun ya tetap Tuhan akan pakai ya. Betul. Untuk menjawab panggilannya di elemen apapun, di aspek apapun ya Pak. Baik Pak, terima kasih, senang Pak ngobrolnya, seru gitu ya. Thank you. Teman-teman Guru Gembira, ini kesempatan yang sangat baik. Kita akan support, mendukung doa untuk Pak Irwan supaya dalam 3 perannya teruslah Pak influence diperluas, menjangkau lebih banyak lagi, lalu memberikan dampak di dalam
kekristenan di Indonesia, pengembangan Kristen Yes. di Indonesia sesuai dengan visi misi dari Ya. Saat. Baik. Terima kasih Pak Guru Gembira. Kita akhiri episode 36 ini dan tetap yakin bahwa episode ini, podcast ini selalu ada untuk merayakan happiness. Setiap bertemu dengan tamu selalu meluap-luap dari kegembiraan bahwa kita punya visi misi yang harus kita lanjutkan ya. Dan jangan lupa juga kita bangga loh dengan eksistensi kita sebagai pendidik. Apapun bentuknya. Ketika pendidik itu kita akan membesarkan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita terus create komunitas kebenaran. Supaya dimanapun kita berada, kita boleh memberi dampak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, tetap jadi guru yang gembira, gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Salam. Tuhan menjanjikan ladang yang selalu gembur, tunas kebajikan yang tumbuh subur. Seorang pendidik yang menyembah seperti Daud saat bertempur akan beroleh hikmat dalam karya panggilan, semaikan bibit luhur. Tantangan dunia tak gentarkan keyakinan bahwa kasih Tuhan dapat dikenalkan dalam kelas maupun mazmur bacaan. Mendidik bukan lagi mengekang pada keegoisan ilmu, namun memeluknya dalam kasih perjamuan.